Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Gini Irfani dari kelas 1C Perlindungan dan Pemberdayaan Sosial. Saya akan mempresentasikan materi tentang human trafficking atau perdagangan manusia. Jadi, perdagangan manusia merupakan perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentuk-bentuk lain untuk tujuan eksploitasi. Ada juga definisi menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, yaitu di pasal 1 ayat 1 isinya tindakan perekrutan, pengangkutan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan hutang, atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tersebut tereksploitasi. Oke, bentuk dari human trafficking atau perdagangan manusia di sini ada yang pertama, eksploitasi seks. Contohnya, warga negara Indonesia yang diiming-imingi pekerjaan ke luar negeri, misalkan menjadi asisten rumah tangga di luar negeri, tetapi setelah dia sampai di luar negeri, ternyata dia diberikan pekerjaan sebagai pekerja seks komersial. Nah, yang kedua ada pembantu rumah tangga. Sini atau asisten rumah tangga. Contohnya ada TKW, tenaga kerja wanita di Indonesia yang pergi ke luar negeri. Dia diiming-imingi dengan gaji misalkan 20 juta sebulan. Nah, setelah sampai di luar negeri, ternyata dia dipekerjakan secara paksa, diberi gaji sedikit, kecil, atau tidak digaji sama sekali. Lalu ada penari dan penghibur. Yang keempat, ada pengantin yang dipesan. Lalu ada buruh anak. Buruh anak ini di Indonesia cukup banyak ya, seperti contohnya anak jalanan, lalu pengamen, pengemis yang dipaksa oleh seseorang untuk bekerja di jalanan, dan nanti mereka menyetor uangnya kepada seseorang tersebut. Lalu ada penjualan bayi. Nah, di sini pernah terjadi juga di Indonesia ya, sering terjadi perdagangan bayi. Jadi bagi orang tua yang memiliki balita, misalkan tidak terjaga gitu, sehingga memberikan peluang kepada penjahat untuk menculik bayinya. Lalu ada perdagangan organ tubuh manusia. Nah, di sini baru-baru ini pernah ada terjadi kasus mutilasi yang ada di Jakarta itu. Nah, itu termasuk kepada human trafficking karena pelaku memutilasi korbannya dan menjual organ korban tersebut untuk kepentingan ekonomi. Lalu ada faktor yang mendorong terjadinya trafficking. Yang pertama ada kemiskinan. Faktor kemiskinan kenapa mempengaruhi terjadinya human trafficking? Karena mungkin dari beberapa orang kesulitan ekonomi dan dia tidak tahu bagaimana caranya untuk mendapatkan uang, sehingga dia terpaksa untuk melakukan tindak kejahatan tersebut. Lalu kedua ada ketenaga kerjaan. Karena kurangnya peluang kerja di Indonesia yang menyebabkan masyarakat orang-orang tersebut melakukan tindak kejahatan tersebut. Ketiga ada faktor pendidikan. Di Indonesia masih banyak orang yang kurang dalam pendidikan. Contohnya di tahun 2000 ada laporan bahwa 34% penduduk Indonesia berumur 10 tahun ke atas atau belum tamat SD atau tidak pernah sekolah, dan 32,4% tamat SD dan hanya 15% tamat SLTP. Menurut laporan BPS tahun 2000, terdapat 14 anak usia 7-12 tahun dan 24% anak usia 13-15 tahun tidak melanjutkan pendidikan ke SLTP karena alasan tidak mampu dalam pembiayaan. Hal ini menyebabkan banyaknya peluang bagi para pelaku human trafficking untuk melakukan tindak kejahatannya. Lalu ada faktor migrasi. Menurut Kopbumi atau Konsorsium Pembela Buruh Migran di Indonesia, sepanjang tahun 2001,
penempatan buruh migran ke luar negeri mencapai sekurang-kurangnya 74.600 orang telah menjadi korban proses trafficking. Lalu ada kondisi keluarga, karena pendidikan rendah, keterbatasan kesempatan, ketidaktahuan akan hak, lalu ada keterbatasan informasi, dan gaya hidup konsumtif antara lain faktor yang merupakan titik lemah ketahanan dari keluarga. Lalu ada sosial budaya. Anak sekolah merupakan hak milik yang dapat diperlakukan sehendak orang tuanya. Ketidakadilan gender atau posisi perempuan yang dianggap lebih rendah masih ditumbuh di tengah kehidupan sebagian masyarakat Indonesia. Lalu ada faktor media massa, karena masih belum memberikan perhatian penuh terhadap berita dan informasi yang utuh dan lengkap tentang trafficking di media massa, dan belum memberikan kontribusi yang optimal pula pada upaya pencegahan maupun penghapusannya. Bahkan tidak sedikit justru yang seringkali memberitakan yang kurang mendidik dan bersifat pornografis yang mendorong penguatannya kegiatan trafficking dan kejahatan susila lainnya. Lalu apa saja dampak human trafficking bagi kehidupan di masyarakat? Yang pertama ada kesehatan mental yang buruk, karena bagi korban-korban human trafficking yang dipekerjakan secara paksa pasti akan memberikan pengaruh kesehatan pada mental seperti depresi, post-traumatic stress disorder, atau misalkan dorongan untuk bunuh diri dan lain-lain. Kedua ada dampak penggunaan obat dan alkohol secara terpaksa. Dalam kasus human trafficking, banyak pelaku-pelaku human trafficking yang memberikan alkohol dan obat-obatan terlarang pada korbannya agar dia mau untuk dipekerjakan secara paksa. Lalu ada mendapatkan isolasi sosial seperti dilarang kontak atau menghubungi keluarga atau pembatasan ruang gerak seseorang. Jadi seorang korban human trafficking biasanya tuh dilarang untuk menghubungi keluarganya di Indonesia dan mendapatkan isolasi sosial di sana. Lalu ada eksploitasi secara ekonomi, lalu ada ketidakamanan hukum bagi orang yang melakukan perjalanan lintas batas, karena mereka melakukan perjalanan secara ilegal, jadi dapat menyebabkan ketidakamanan hukum bagi seseorang yang melakukannya. Lalu yang keenam ada mungkin korban yang diperdagangkan di luar negeri tersebut jika dikembalikan ke Indonesia, dia mengalami kedisfungsian sosial sehingga dapat mempersulit korban tersebut untuk bersosialisasi kembali kepada di lingkungan masyarakatnya. Lalu apa yang harus dilakukan untuk mencegah terjadinya human trafficking di Indonesia? Yang pertama ada memberikan penyuluhan kepada masyarakat tentang apa bahayanya human trafficking, karena di Indonesia masih banyak masyarakat yang tidak mengetahui tentang apa itu human trafficking dan bagaimana cara untuk mencegahnya. Jadi diharapkan dengan memberikan penyuluhan kepada masyarakat dapat mewaspadai, lebih berhati-hati agar tidak menjadi korban human trafficking. Yang kedua ada memberikan pelatihan menjaga diri kepada perempuan dan anak. Tentu saja selain memberikan penyuluhan, kita juga memberikan pelatihan kepada perempuan dan anak terutama, karena perempuan dan anak lebih rentan menjadi korban dari human trafficking. Lalu juga ada memperketat keamanan dan ketahanan negara, baik di darat, laut maupun udara, agar tidak terjadi masuk atau keluarnya orang secara ilegal dari Indonesia maupun dari luar negeri. Lalu melibatkan pemerintah dalam menangani masalah human trafficking di Indonesia. Tentu saja kita memerlukan tangan pemerintah untuk mengatasi human trafficking di Indonesia ya. Lalu ada bergaul pada lingkungan yang positif. Selain kita mendapatkan informasi, mendapatkan pelatihan, kita juga harus bisa memilih mana yang baik dan mana yang benar agar dapat mencegah terjadinya human trafficking terjadi kepada kita. Mungkin seperti itu pemaparan materi yang bisa saya berikan. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.